Dor, dor. Warga Palestina tewas ditembak tentara Israel. Gadis muda pun dihajar habis-habisan. Warga Palestina tewas usai bentrok dengan tentara Israel di tepi barat. Detiknews.com. Seorang warga Palestina yang mengalami luka-luka dalam bentrokan dengan tentara Israel di wilayah tepi barat dilaporkan meninggal dunia. Warga Palestina yang tewas itu disebut terkena tembakan di bagian kepala. Seperti dilansir AFP, Sabtu 25 Februari 2023, warga Palestina yang tewas itu diidentifikasi bernama Muhammad Ismail Jawabre dan baru berusia 22 tahun. Jawabre dilaporkan meninggal dunia pada Jumat 24 Februari waktu setempat, atau sehari setelah terlibat bentrokan dengan tentara Israel di tepi barat. Seorang pejabat rumah sakit Al-Ahli di kota Hebron tepi barat menuturkan bahwa Jawabre meninggal dunia sehari setelah terkena tembakan di bagian kepala dalam bentrokan dengan pasukan pendudukan Israel di Camp Al-Arab pada Kamis 23 Februari waktu setempat. Juru bicara militer Israel secara terpisah menuturkan tentaranya memburu sejumlah tersangka bermasker yang melemparkan batu ke arah kendaraan-kendaraan warga sipil di ruas jalanan utama di bagian utara selatan tepi barat. Terkena tembakan, namun tidak disebutkan lebih lanjut soal kondisi tersangka yang terkena tembakan itu. Selama pengejaran, kerusuhan yang hebat terjadi, di mana para tersangka bermasker melemparkan bebatuan dan balok batu dari atap ke arah tentara-tentara yang membahayakan nyawa mereka, tutur juru bicara militer Israel yang tidak disebut namanya. Para tentara merespon dengan cara-cara pembubaran kerusuhan dan sejumlah peluru kaliber 22, imbuhnya. Secara terpisah, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan 2 warga Palestina mengalami luka serius akibat tembakan para pemukim di kota Kusro yang dikuasai Palestina di tepi barat bagian utara. Insiden itu terjadi pada Jumat 24 Februari waktu setempat. Kantor berita Palestina Wafa menyebut sejumlah pemukim Israel menyerang rumah-rumah warga sipil di bagian selatan kota itu yang membuat warga setempat membela diri mereka sendiri. Disebutkan juga bahwa 2 warga Palestina mengalami luka-luka dalam baku tembak yang terjadi. Seorang juru bicara militer Israel menuturkan kepada AFP bahwa setelah mendapatkan laporan soal konfrontasi diwarnai kekerasan antara warga Palestina dan Israel di dekat kota Kusra, para tentara tiba di lokasi dan merespon dengan cara-cara pembubaran kerusuhan. Kami menyadari laporan mengenai warga Palestina yang dievakuasi ke rumah sakit akibat luka tembakan, ucap juru bicara itu. Sejak awal tahun ini, konflik Israel-Palestina telah merenggut sedikitnya 62 nyawa warga dewasa dan anak-anak Palestina, termasuk militan dan warga sipil. 9 warga sipil Israel, termasuk 3 anak-anak dan seorang polisi, juga seorang warga sipil Ukraina tewas selama periode yang sama. Korban tewas serangan pasukan Israel ke Nablus jadi 10 orang. Sedikitnya 10 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan tentara Israel di kota Nablus, tepi barat yang diduduki. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 102 orang terluka, 82 diantaranya terkena peluru tajam, 6 berada dalam kondisi kritis. Konfrontasi yang meluas pecah segera pada Rabu 22 Februari 2023 setelah tentara Israel menyerbu Nablus dengan puluhan kendaraan lapis baja dan pasukan khusus pada pukul 10 pagi waktu setempat. Dilansir dari Al Jazeera, tentara Israel memblokir semua pintu masuk ke kota Nablus sebelum mengelilingi sebuah rumah dengan 2 pejuang Palestina yang dicari, Hossam Islam dan Muhammad Abdul Ghani, yang keduanya tewas. Dalam sebuah pernyataan, kelompok bersenjata Lions Den mengatakan bahwa mereka terlibat dalam bentrokan dengan pasukan Israel selama serangan itu. Bersama dengan Brigade Balata yang baru-baru ini diumumkan, pemuda Palestina melempari kendaraan pengangkut pasukan lapis baja Israel dengan batu. Tentara Israel mengatakan pasukan keamanan sekarang beroperasi di kota Nablus, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Melaporkan dari Nablus, jurnalis Al Jazeera mengatakan para saksi menggambarkan tentara Israel melepaskan tembakan tanpa pandang bulu. Kami mendengar cerita bahwa pasukan Israel menembaki tetangga,
orang-orang di rumah mereka, orang-orang yang menjalani kehidupan sehari-hari. Orang Palestina mengatakan Israel bertindak seperti ini karena tidak dimintai pertanggungjawaban yang bebas membunuh orang Palestina, kata mereka. Nablus dan Jenin di dekatnya telah menjadi fokus serangan kekerasan yang diintensifkan Israel selama setahun terakhir. Kota-kota tersebut adalah tempat konsentrasi perlawanan bersenjata tumbuk. Menurut jurnalis Palestina Mariam Barghouti dari situs berita Mondoweiss, meskipun meluas ke daerah lain di tepi barat, Lions Den dan Brigade Jenin terus menjadi pusat perlawanan bersenjata Palestina dan juga pertempuran kelompok baru pemuda. Itulah sebabnya mereka menjadi target, kata Barghouti kepada Al Jazeera. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.